Selamat pagi, Shalom. Selamat bertemu Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita sekalian, yang satu minggu ini kita boleh melakukan tugas kita masing-masing dan kita dapat melakukannya. Dan juga melalui member ini saya juga menyampaikan selamat bertemu, karena 2 minggu yang berlalu, tepatnya seminggu yang lalu, saya tidak beribadah dengan kita karena menjalankan cuti dan sudah menyelesaikan atau habis cuti itu hari Sabtu yang lalu. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa bertemu dengan saudara dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri, dengarkan firman Tuhan. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pada pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang
Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang kami sembah. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, pernyataan-Mu, dan kasih berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami dan keluarga kami masing-masing. Karena itu Tuhan, layaklah kami ada di tempat ini. Kami memberi hati kami untuk dibaharui firman Tuhan. Kami memberi hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu berkati seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang membawa pergumulan Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Sehingga kami pulang nanti, kami membawa berkat-berkat dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah siap untuk melayani Tuhan, Engkau pakai mereka sesuka hati-Mu, sehingga melalui pelayanan kami, pelayanan mereka semua, kami semua mulai memuji Tuhan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang ada di tempat ini, yang ada di gereja maupun di rumah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kiranya ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 221, tak dapat aku duga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari seksi perkawan.
Kita akan berdoa syafaat. Gembala BPJ dan jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Rosdiana Sena Pionila Triputri Yansen, Kristiana Asi Astanti SPD, Noval Andika. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal pasal 3 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu dan kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang sudah memberi waktu mereka, secara khusus memberi persembahan mereka untuk Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan anggota jemaat-Mu, baik persembahan perpuluhan, demikian juga ucapan syukur, pemberian khusus, bahkan pemberian-pemberian mereka di rumah dinas gembala, bahkan pemberian-pemberian yang lain yang sudah disiapkan dan diberikan jemaat-Mu. Tuhan memberkati persembahan ini untuk mendukung pelayanan-pelayanan kami di mengalami gangguan kesehatan. Dan hari ini mereka sudah dipulihkan Tuhan. Karena itu kami bersyukur bersama dengan mereka. Kami juga mengucap syukur bersama dengan anggota jemaat-Mu yang mengadakan perjalanan dinas dalam beberapa minggu yang lalu dan juga kunjungan keluarga. Tuhan juga sudah mengembalikan mereka dan boleh bertemu dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk bersyukur juga atas semua apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam keluarga kami. Kiranya semuanya menjadi kami kerjakan di dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan-pelayanan sudah berjalan dengan baik dalam minggu yang lalu. Dan karena itu kami juga serahkan ke depan ini. Akan berulang tahun dalam minggu ini, kami serahkan mereka di tangan Tuhan. Kiranya usia mereka yang terus Tuhan tambahkan, mungkin diberkati Tuhan. Kami serahkan mereka di tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya apapun pergumulan sakit yang mereka derita, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kiranya melalui doa kami, iman mereka juga dapat menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam jemaat kami. Dalam usia mereka yang semakin lanjut ini, Tuhan berkati, berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka, sukacita yang walaupun banyak penderitaan yang mereka alami secara fisik mereka, kiranya Tuhan tetap meneguhkan iman mereka akan Tuhan, sehingga mereka tidak meninggalkan iman mereka yang semula yang kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk keluarga, orang-orang jemaat-Mu. Kiranya mereka yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai negeri sipil, di pemerintahan, baik di rumah sakit, pendidik, guru, demikian juga wirausaha dan petani. Kami serahkan mereka di tangan Tuhan, jemaat-Mu dalam pekerjaan dan karir mereka masing-masing. Tuhan beri kekuatan, beri hikmat, akal budi, sehingga mereka bekerja dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam usaha mereka masing-masing. Tuhan memberkati kebun dan ladang, kios, toko yang mereka buka, kami serahkan di tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, usaha-usaha mereka untuk menopang ekonomi jemaat-Mu, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan semuanya boleh dipakai Tuhan untuk memberkati mereka.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Dalam situasi yang sulit yang saat ini yang kami alami. Ada yang belajar melalui daring, BDR dan lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati pengetahuan, hikmat dari Allah dicurahkan bagi mereka, sehingga mereka mengikuti pendidikan mereka dengan baik, dan nanti mereka juga akan berhasil oleh karena nama Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala dan Wakil Gembala dalam menjalankan tugas pelayanan bersama dengan badan pengurus jemaat dan seksi-seksi yang ada. Ternyata kami boleh bekerja sama dengan baik dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan dan program yang sudah diputuskan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program yang akan dikerjakan dan sedang dilakukan, kami serahkan di tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan kami, mendukung gembala, mahasiswa, dan juga penginjil-penginjil yang ada. Kami serahkan di tangan Tuhan, baik yang ada di Jawa Tengah, Lampung, dan juga di daerah kami di Sempayang dan di Ungaran. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kiranya hamba-hamba Tuhan yang kami dukung dengan dana dan doa kami, Engkau pakai mereka secara luar biasa, sehingga melalui doa dan dukungan kami, banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan kami semua boleh bersuka cita. Pada saat ini juga kami berdoa untuk panitia-panitia, baik pembangunan, baik panitia hari-hari besar, baik seksi-seksi, kami serahkan di tangan Tuhan. Program-program yang mereka rencanakan dalam pembangunan gedung dan juga panitia hari-hari besar ini, aksi-aksi dana dan dukungan-dukungan dari jemaat, program-program sudah diputuskan. Kami mohon kiranya Tuhan akan turut campur tangan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami dalam menghadapi kemelut-kemelut yang terjadi di bangsa ini, baik ekonomi, HAM, demikian hukum, bahkan kesehatan. Kami serahkan di tangan Tuhan, yang walaupun begitu banyak hal yang terjadi di bangsa ini, kiranya kami tetap berpegang kepada janji Tuhan, tetap menyertai kami, anak-anak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk aparat-aparat penegak hukum di bangsa ini, TNI, Polri. Kami serahkan di tangan Tuhan. Siapapun mereka yang terlibat, kami taruh di tangan Tuhan, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik. Demikian juga tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati. Dan melalui mereka kami boleh diberkati Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, dan dapat kesehatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini. Kami menyerahkan semua pergumulan di bangsa ini, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian, segala tulisan yang diilhamkan Allah.
mampu memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan masalah yang kami hadapi ke depan. Tetapi dengan firman Tuhan kami mampu menghadapinya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami ada sekali lagi di rumah Tuhan, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami agar kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Bagimu segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan semua kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 32. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 7. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ulangan pasal 32 ayat 7. Ulangan pasal 32 ayat 7, kita baca sama-sama sesuai dengan tanda baca 2, 3. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Saya memberi tema dari firman Tuhan ini yang kita bacakan tadi, jas merah. Jas merah. Kalau kita pernah membaca sejarah, kita akan tahu apa itu jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah. Saudara, hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 10 November, kita memperingati sebuah sejarah yang luar biasa terjadi di bangsa kita. Kita memperingati Hari Pahlawan, di mana kita tahu bahwa para pejuang mempertahankan kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang gugur untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saudara, pidato akhir dari Presiden Soekarno, dia menyebutkan sebuah istilah yang sangat terkenal, yaitu jas merah, gitu ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan atau melupakan sejarah bangsa ini. Itu yang disampaikannya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membawa kita untuk melihat apa itu jas merah menurut Soekarno ya. Tetapi saya mau membawa kita untuk melihat kembali sebuah khotbah yang disampaikan oleh Nabi Musa menjelang akhir hidupnya kepada bangsa Israel. Kalau kita membaca sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak dapat disangkal bahwa sejarah bangsa Israel penuh dengan peristiwa-peristiwa yang memalukan untuk diingat kembali. Mungkin sama dengan kisah-kisah kita gitu ya di masa lalu, yang malu untuk kita ingat kembali. Tetapi ada lagu yang sering kita nyanyikan untuk mengingat masa lalu ya. Malu aku malu, apa judulnya tadi itu?
Oh, kisah kasih di sekolah. Gitu ya. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan ini, kita akan menemukan 3 khotbah perpisahan yang merupakan pesan terakhir atau nasihat Musa kepada bangsa Israel di tahun ke-40 mereka ada di padang gurun. Gitu. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Walaupun kalau kita membaca sejarah berikutnya, Nabi Musa tidak masuk ke tanah Kanaan dan digantikan dengan Yosua. Saudara, perlu kita ketahui bahwa pendengar utama khotbah terakhir dari Nabi Musa ini adalah generasi kedua yang lahir di padang gurun. Selama mereka 40 tahun di padang gurun itu, lahirlah generasi kedua. Karena kalau kita membaca dari Ulangan 2 ayat 13 sampai 15, generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir itu habis mati. Dan pada generasi kedua inilah Musa berpesan dengan sungguh-sungguh agar generasi kedua ini dapat menjadi generasi yang beriman, generasi yang tetap mentaati firman Allah, bahkan sampai nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus tetap setia, tetap taat, dan ingat janji firman Tuhan kepada nenek moyang mereka. Saudara, Musa ingin menanamkan dalam hati mereka kebenaran tentang Allah yang telah merencanakan, yang telah memilih umat Israel sebelum permulaan zaman, dan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa Allah tetap berdaulat dalam setiap sejarah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan yang kita baca tadi, saya mengajak kita untuk melihat 3 perintah yang disampaikan Musa kepada umatnya agar mereka tidak melupakan atau agar mereka tidak meninggalkan sejarah bagaimana Allah telah menuntun dan memberkati mereka. Perintah yang pertama, ingatlah kepada zaman dahulu kala, ayat 7a. Dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, zaman dahulu kala disebut sebagai Yemot Olam dalam bahasa Perjanjian Lama. Kata ini tidak semata-mata menunjukkan sejarah yang telah lampau, yang telah berlalu, tetapi ini juga mencakup sebuah sejarah yang panjang tentang penyelamatan Allah kepada umat manusia. Zaman dahulu kala yang dimaksudkan oleh Musa kepada generasi kedua bangsa Israel adalah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pembunuhan pertama kali yang terjadi yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Kejahatan manusia pada zaman Nuh, keangkuhan manusia pada peristiwa Menara Babel, dan perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir 340 tahun. Itulah yang diingatkan oleh Nabi Musa kepada generasi kedua ini. Saudara, mengapa Musa berkata kepada bangsa Israel untuk mengingat kembali sejarah masa lampau? Musa ingin agar mereka tidak lupa dan agar mereka terus mengingatnya sebagai bentuk kasih karunia Allah yang besar kepada bangsa Israel. Karena pemeliharaan Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Walaupun mereka terus berbuat dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Kata ingatlah dalam pengertian bahasa Perjanjian Lama berarti mengenang atau mempertimbangkan atau mengingat kembali. Saudara, kelemahan setiap orang kita biasanya ya sering lupa gitu ya, atau melupakan sebuah peristiwa penting dan melupakan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Tetapi biasanya kalau hal-hal yang negatif selalu kita ingat.
Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan berbagai hari-hari untuk diingat kembali oleh bangsa Israel. Seperti hari raya Paskah. Itu Tuhan wajibkan untuk mereka bangsa Israel memperingatinya supaya mereka tahu bagaimana Allah telah menuntun dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Hari raya tujuh minggu, lalu hari raya pondok daun dan sebagainya. Perayaan-perayaan yang disebutkan di sini adalah memberikan kepada bangsa Israel untuk mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang besar, yang ajaib, yang mereka rasakan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, semua kita pasti mempunyai sejarah masa lalu, entah itu buruk atau baik, dan kita tahu bahwa semuanya itu Tuhan izinkan kita alami untuk membentuk kita, untuk mengubah kita, untuk mengajarkan kita untuk hidup lebih baik lagi, seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah yang kedua, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, ayat 7b. Kata perhatikanlah dalam bahasa perjanjian lama ini membedakan atau ketajaman untuk memperoleh pengertian yang dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berarti tidak hanya semata-mata kita mengenang masa lampau, tetapi dengan tekun kita mempelajari, meneliti, dan menyadari perintah yang disampaikan. Kata-kata perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu mengandung arti yang khusus, yaitu berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang iman, berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang ketekunan dari setiap generasi yang telah berlalu. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka dengan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, kata angkatan diterjemahkan dengan keturunan. Jadi artinya keturunan orang baik akan diberkati. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita diminta untuk memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu? Agar kita tidak melupakan sejarah karya Allah dari generasi ke generasi. Mengapa kita diminta untuk memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu? Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh generasi yang memberontak kepada Allah. Mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena mereka memberontak kepada Allah. Mengapa kita diminta untuk memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu? Agar kita meneladani kehidupan bapak-bapak beriman kita, seperti Habel, seperti Henok, Nuh, Abraham, dan lain-lain. Untuk itulah Alkitab mengatakan perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Jadikan itu sebagai teladan bagi kita. Jadikan itu sebagai patokan untuk kita berjalan. Karena firman Tuhan berbicara tentang akhir hidup mereka. Ada yang terangkat ke sorga karena iman mereka. Perintah yang ketiga, ayat 7c. Tanyakanlah kepada ayahmu dan para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Saudara, dalam perjanjian lama, tanyakanlah artinya membuat sebuah permohonan atau memohon, seperti itu. Kata ini mempunyai arti yang kuat dan dalam, yaitu bangsa Israel harus secara proaktif
Mereka mencari informasi yang seluas-luasnya tentang bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel, bagaimana Allah memelihara bangsa Israel. Dan sangat wajar sekali Musa memerintahkan bangsa Israel, generasi kedua ini, untuk menanyakan kepada orang tua, tanyakan kepada para tua-tua, karena masa hidup bapak-bapak leluhur bangsa Israel, kita tahu termasuk Musa 120 tahun. Sehingga paling tidak Bapak Ibu Saudara, mereka pernah mendengar sendiri seperti Musa. Dia mendengar sendiri Allah berbicara kepadanya. Dan melihat sendiri peristiwa-peristiwa masa lalu yang penuh dengan sejarah. Tanyakanlah kepada mereka, katanya. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dimaksud dengan ayahmu dan para tua-tuamu? Dan mengapa kita harus menanyakan kepada mereka tentang arti hidup dan pemeliharaan Allah? Yang pertama, ayah adalah kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Hari lalu tanggal 12 November adalah hari ayah nasional. Kalau kita melihat di media sosial, banyak momen-momen yang diungkapkan, kalimat-kalimat yang sangat mengharukan yang diucapkan oleh anak-anak kepada ayahnya. Bagi mereka anak-anak, orang tua adalah kebanggaan. Bagi anak-anak, orang tua adalah teladan hidup bagi mereka. Tetapi sangat ironisnya kalau kita atau mereka tidak mendapat sesuatu teladan dari orang tua mereka. Dan lebih celaka lagi kalau mereka bertanya kepada kita sebagai orang tua tentang arti hidup, tentang iman, kesetiaan kepada Allah, dan kita tidak bisa menjawabnya. Dalam pelayanan di pemuda remaja, saya bertanya kepada mereka, apa teladan hidup yang kamu dapatkan dari orang tuamu? Hanya beberapa anak-anak saja yang mengatakan, teladan yang saya dapat dari orang tua saya, mereka sangat penyayang, mereka sangat mengasihi, sabar. Tetapi ada banyak mereka yang tidak tahu apa yang mereka teladani dari orang tua mereka. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5 katakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Artinya kita sebagai orang tua adalah pahlawan bagi anak-anak kita yang menjadi kebanggaan mereka, yang menjadi panutan dan teladan hidup mereka. Siapakah yang dimaksud dengan ayahmu dan para tua-tuamu? Dan mengapa kita harus menanyakan kepada mereka tentang arti hidup? Yang kedua, para tua-tua adalah orang-orang yang kita jadikan sebagai tokoh-tokoh gereja, yang kita jadikan sebagai tokoh atau teladan iman kita. Para tua-tua juga adalah pemimpin-pemimpin gereja kita. Alkitab katakan, tanyakan kepada mereka, maka mereka akan memberitahukan dan mengatakannya kepadamu. Saya sering bertanya kepada Pak Yueles sebagai tokoh gereja kita, Pak Christian, Pak Darius, Pak Yansen, dan banyak lagi. Bahkan ketika saya merevisi sejarah berdirinya GKI Eklesia, saya banyak bertanya perkembangan berdirinya Jemaat Eklesia sampai hari ini. Bapak Pendeta John memberikan banyak informasi
Kenapa kita harus bertanya? Supaya kita tahu dan tidak melupakan sejarah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Yesus Kristus. Apa relevansi rohani tidak melupakan sejarah bagi kita di masa sekarang? Yang pertama, jangan pernah melupakan sejarah, apalagi sejarah karya penyelamatan Allah bagi kita. Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, ingatlah akan penciptamu. Artinya hanya orang yang selalu ingat akan kasih setia dan kebaikan Allah lah yang tahu mengucap syukur dan menghargai pengorbanan Kristus bagi dirinya. Yang kedua, sumber kebenaran mutlak adalah firman Tuhan atau Alkitab yang menuntun kita untuk hidup benar. Alkitab mengajarkan hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Amsal 20 ayat 7 katakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan hari ini, entah itu baik atau buruk, itu akan dirasakan oleh generasi kita ke depan. Jadi taburlah kebaikan, taburlah nilai-nilai hidup yang kekal dan bermakna. Dan yang ketiga, apa relevansi rohaninya bagi kita hari ini? Masa lalu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita, untuk kita mengubah, untuk kita menentukan sikap dan pilihan hidup yang baik. Karena semua kita masing-masing pasti punya masa lalu, pasti punya kisah hidup, terutama kisah perjumpaan kita dengan Yesus. Penulis buku rohani terkenal Rick Warren katakan begini, kita adalah produk dari masa lalu. Artinya kita adalah ciptaan Allah yang telah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Jadi marilah kita hidup dengan penuh kesetiaan, hidup dengan penuh ketaatan total kepadanya sepanjang hidup kita. Dan pada akhirnya kita akan meninggalkan jejak hidup yang dapat diteladani oleh anak cucu kita dari generasi ke generasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, untuk kami tidak melupakan sejarah bagaimana Allah memberkati umatnya. Dan hari ini juga kami tahu berkat itu sama, dan kami ingin meneladani kehidupan tokoh-tokoh iman kami yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua untuk kami menjalani hidup kami, agar kami hidup taat dan meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita pada hari ini. Kiranya firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selanjutnya kita akan mengikuti acara pentabisan pengurus seksi kategorial. Shalom, salam sejahtera. Mohon perhatiannya. Berikut kami akan membacakan SK personalia seksi kategorial dalam jemaat kita. Gereja Kemah Injil Indonesia
Tanjung Lapang. Surat keputusan Badan Pengurus Jemaat GKI Eklesia Tanjung Lapang nomor 001/SKBPJ GKI Malinau Romawi 11/2020 tentang personalia seksi-seksi kategorial GKI Eklesia Tanjung Lapang periode tahun 2020-2023. Atas pimpinan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Badan Pengurus Jemaat GKI Eklesia Tanjung Lapang menimbang bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan seksi-seksi kategorial dalam jemaat, maka dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan personalia seksi-seksi kategorial GKI Eklesia Tanjung Lapang. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Indonesia. 2. Peraturan GKI tentang kepengurusan organisasi dalam jemaat. Memperhatikan 1. Hasil keputusan RUJ GKI Eklesia Tanjung Lapang. 2. Keputusan rapat tim formatur memutuskan menetapkan surat keputusan Badan Pengurus Jemaat GKI Eklesia Tanjung Lapang tentang personalia seksi-seksi kategorial GKI Eklesia Tanjung Lapang periode tahun 2020-2023. Pertama, mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi anggota personalia seksi-seksi kategorial GKI Eklesia Tanjung Lapang periode 2020-2023. Kedua, dalam menjalankan tugas kepengurusan personalia seksi-seksi kategorial berpedoman pada peraturan gereja ADART GKI serta bertanggung jawab penuh kepada Badan Pengurus Jemaat GKI Eklesia Tanjung Lapang. Ketiga, bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan mampu dalam melaksanakan tugas dengan baik. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Lapang tanggal 7 November 2020, Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Eklesia Tanjung Lapang, Ketua Pendeta Solidio Gloria MTH, Sekretaris Edi Nohendra, masing-masing tanda tangan dan cap. Kami akan membacakan lampiran. Dimohon kepada nama-nama Bapak Ibu jemaat yang kami bacakan untuk mengambil bagian di depan mimbar. Lampiran 1, Surat Keputusan Badan Pengurus Jemaat GKI Eklesia Tanjung Lapang nomor 001/SKBPJ /GKI Malinau Romawi 11/2020. Personalia Seksi Perkarya GKI Eklesia Tanjung Lapang periode 2020-2023. Ketua John Fred SE, Wakil Ketua Antopianus STMSI, Sekretaris Joseph SPD, Wakil Sekretaris Agus Mardianson SH, Bendahara Edi Nohendra, Wakil Bendahara D. Kristeven. Seksi-seksi 1. Seksi Ibadah. Lampiran 2, Personalia Seksi Perkawan GKI Eklesia Tanjung Lapang periode tahun 2020-2023. Ketua Sri Handayani Paul AMD Kep, Wakil Ketua Fani Rosyani AMD, Sekretaris Kartini SE MSI, Wakil Sekretaris Septi Widyawati AMD, Bendahara Desnawati, Wakil Bendahara Eti Sumarni. Seksi-seksi Seksi Pendidikan dan Keterampilan Sosial dan Perkunjungan J. Rastan Rante Salu SOS MSI. Seksi Perlengkapan dan Inventaris Stensi Darius Nurwati Yusuf. 7.
Seksi Kesejahteraan dan Tamu, Maria Sigar, Sistinawati, Orpa Iwan. Seksi Olahraga, Desi Natalia SPD, Okta Margareta. Lampiran 3, Personalia Seksi Pemuda-Pemudi GKI Eklesia Tanjung Lapang periode 2020-2023. Ketua Evo Elendra SPD, Sekretaris Weni Astuti SE, Bendahara Yosefina Abrina Devi SE MSI. Seksi Ibadah Tommy SPD, Seksi Musik Jerison, Seksi Diakonia Wakil Gembala, Seksi Sosial Joseph SPD, Seksi Perlengkapan Ayu Bulandari, Sekretaris Fitri Oktaria AMDG, Seksi Perlengkapan Sri Rahayu Astuti Sara, Lantang SSMSI Eti Sumarni. Seksi Dekorasi Evo Elendra SPD. Seksi Konsumsi Yuliati AP, Oktika Erin Eskep Nurse. Ditetapkan di Tanjung Lapang tanggal 7 Oktober 2020. Eklesia Tanjung Lapang, Ketua Pendeta Solidio Gloria MTH, Sekretaris Edi Nohendra, masing-masing tanda tangan dan cap. Berikut kami serahkan kepada Pak Gembala. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di depan Tuhan dan di depan jemaat berdiri Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan kita doakan untuk membantu pelayanan di setiap seksi kategorial Jemaat Gereja Kemenjil Indonesia Eklesia Tanjung Lapang masa bakti 2020-2023. Mari kita dukung dan doakan agar mereka dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan baik. Untuk itu dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Berdasarkan ayat firman Tuhan tersebut, saya sebagai hamba Tuhan mentabiskan Bapak Ibu Saudara sebagai pengurus dalam setiap seksi kategorial Jemaat Gereja Kemenjil Indonesia Eklesia Tanjung Lapang, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini berdiri di depan Tuhan dan jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan dalam setiap jenjang pelayanan di jemaat ini. Tuhan, sebelum mereka melaksanakan tugas mereka, lengkapi mereka, beri mereka hikmat, bijaksana, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Beri mereka kerjasama yang baik, sehingga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, pelayanan di jemaat eklesia ini semakin bertumbuh dan berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, biarlah mereka dapat melaksanakannya dengan sukacita, karena Tuhan telah memanggil memilih mereka juga untuk. Amin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dimohon kesabarannya. Berikut kami akan bacakan satu surat masuk.
Gereja Kema Injil Indonesia, Badan Pengurus Daerah, nomor 032/SU-BPD GKI, Keputusan Rakerda 4 GKI Malinau di GKI Gunawan, KTT, pada tanggal 8 sampai 10 September 2020 sesuai kalender kegiatan penanganan COVID-19 Kabupaten Malinau pada tanggal 12 November 2020, maka BPD GKI Malinau menyampaikan beberapa teknis pelaksanaan ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebagai berikut. A. Gembala BPJ. B. Berdasarkan rekomendasi dari tim gugus tugas pencegahan COVID-19 Kabupaten Malinau, anak-anak dan lansia diperbolehkan untuk mengikuti ibadah Natal umum jemaat, Natal seksi kategorialnya masing-masing, dan ibadah tahun baru dengan ketentuan setiap kepala keluarga dalam kurung satu keluarga wajib duduk pada satu atau dua deret bangku di ibadah Natal dan umum jemaat, kelompok doa, dan seksi-seksi kategorial wajib dilaksanakan di dalam gedung gereja. Demikian instruksi ini kami sampaikan atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Malinau 13 November 2020, Badan Pelaksana Harian Daerah Gereja Kema Injil Indonesia Malinau. Ketua Pendeta Wesley Lufung STH, Sekretaris Pendeta Baron Darmadi STH, masing-masing tanda tangan. Ya, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan untuk kita ketahui pada hari ini. Shalom dan salam sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada jemaat Tuhan persilakan berdiri dan kemudian mengantarkan kasih dalam kehidupan yang beroleh segala janji serta firman-Nya keselamatan yang dipenuhi hari ini di hati. Tempat kami alam seperti janji Tuhan, beri hari ini di hati dengan kuasa Roh. Awal api dalam Kau singkarikan aliran puji dengan dananya. Segala dengan kerendahan keperluan yang besar hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hati. Tempat kami dalam seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh. Seperti jarum yang menarik aliran lestari, demikianlah ibadahku. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatiku dalam kuasa Roh. Dipenuhi hari ini di hati. Tempat kami dalam seperti janji Tuhan. Dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh. Doa menutup dipimpin oleh Bapak Gembala. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena pimpinan dan pertolongan-Mu lah kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Kiranya berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang dengan setia mencari Tuhan dalam setiap kesempatan hidup mereka.
1 pekan ke depan dalam semua tugas kami, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, beri kami kekuatan dan kesehatan. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan celaka. Biarlah kasih karunia Allah akan terus menyertai, memelihara kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kasih karunia dari Bapa, keselamatan yang kekal dikerjakan Yesus Kristus, janji penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kristus datang melantik saleh-salehnya. Silakan duduk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dari mimbar pelayanan ini kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Ini tinggi ini. Bola begini.